Yada cepat, menggigil raja semakin parah. Cepat obati dia dengan jarum emasmu. Baiklah. Tunggu. Permaisuri Jiangso. Di mana tabib Dewa Fang yang terhormat? Apa kenapa ada pemuda yang belum pernah kutemui sebelumnya? Yang mulia, Ada adalah saudara angkatku. Dia juga menyelamatkan nyawa ayahku. Keahlian medisnya pasti akan memulihkan kesehatan raja. Karena Jenderal Win sudah bicara, aku akan mempercayainya sekali ini. Tahu, tusukan jarumnya. Terima kasih atas kepercayaan, Yang Mulia. Sepertinya aku sakit lagi. Tadi Pie. Terima kasih telah merawatku. Ya. Aku pun turmu menakjubkan. Hanya 1 jarum, dan raja sudah sadar kembali. Sungguh tak terbayangkan. Anak muda sepertimu. Namun kau memiliki keterampilan medis yang begitu halus dan ahli. Pujian Yang Mulia berlebihan. Aku hanya cukup beruntung untuk menerima beberapa ajaran sejati Raja Obat. Setelah tusukan jarum itu, aku merasa jauh lebih baik. Kurasa aku bahkan bisa duduk sekarang. Yang Mulia, harap tetap tenang. Setelah tusukan jarum berikutnya ini, Anda akan bisa berdiri. Bahkan mungkin pulih sepenuhnya. Ya, aku merasa jauh lebih baik. Yang Mulia, ada apa? Yeda, apa maksud semua ini? Jika terjadi sesuatu pada raja, aku akan melenyapkan seluruh klanmu. Yang Mulia, tolong tenangkan dirimu. Yeda, jelaskan dirimu. Aku tidak mengerti. Teknikku seharusnya benar. Ini Fangya. Fangya meracuniku. Hahaha. Menyadari hal itu sekarang. Agak terlambat, bukan? Apa kau benar-benar berpikir aku begitu baik, memberimu pernikahan yang begitu indah? Hahaha. Aku hanya tidak menyangka. Kau akan menggunakan cara yang begitu rendah dan tercela. Kau kalah telak. Bagaimana kau bisa menyalahkan orang lain? Guru Nasional dan Perdana Menteri telah tiba. Ada apa? Wentin, jika kau tidak selalu melindungi si tak berguna ini, aku tak perlu menggunakan cara-cara yang begitu keji. Sekarang setelah sampai pada titik ini, jika kau tunduk padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. Mang Zitan, kau benar-benar punya ambisi yang berbahaya. Mang Zitan, kau merebut tahta. Itu melanggar tatanan alami. Sayang sekali raja sangat mempercayaimu dan mengangkatmu sebagai Perdana Menteri. Yang Mulia, bangunlah. Bangun dan hukum dia. Yeda, pikirkan sesuatu. Raja masih memiliki napas tersisa di dalam dirinya. Aku masih punya kebohongan untuk diceritakan. Mungkin aku bisa menyelamatkannya. Baiklah, aku akan coba. Lademar. Nah, bahkan di emban kematian, kau masih begitu keras kepala. Kalau begitu, biar ku beritahu kau. Racun di tubuh raja adalah racun yang sama yang ada di tubuh ayahmu. Tetapi dosisnya 10 kali lebih kuat.
Dia mungkin hanya punya beberapa detik tersisa untuk hidup. Sistem, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Maaf, hal-hal yang berkaitan dengan 4 penjahat besar saat ini belum dibuka di sistem ini. Tuan rumah perlu mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mencapai keinginan mereka. Aku mengerti. Aku harus mengatakan kebohongan besar untuk menyelamatkannya, benar. Meng Zitan, kau telah ditipu. Raja sama sekali tidak diracuni. Kami hanya berakting. Yida. Apa kau gila? Raja hampir tidak bernapas. Lebih banyak keluar daripada masuk, dan kau masih bicara omong kosong. Katakan apa yang kau mau. Setelah malam ini, kalian semua mati. Raja tidak mati sejak awal. Hanya saja, aku memberinya jarum yang mengubah warna kulitnya. Padahal, Yeda, tindakan putus asamu sebelum mati sungguh menyedihkan dan mengerikan. Raja, sekarat di tangan tabib kerajaan yang baru diangkat. Sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Yeda, kau akan menanggung aib abadi. Yeda, bagaimana semua ini bisa terjadi? Ini semua salahmu, dukun gadungan. Kau membunuh raja. Aku akan mengubur seluruh keluargamu bersamanya. Aku tidak. Raja sama sekali tidak diracuni. Aku menipumu. Lihat saja. Dia akan segera bangun. Sistem, beri aku chip. Yeda, kuharap apa yang kau katakan itu benar. Tapi Raja, dia tidak bernapas lagi. Yang mulia, Selamat, Tuan rumah, kebohongan Anda berhasil. Tanda-tanda vital Raja telah kembali ke keadaan sebelum diracun. Ada apa ini? Salamati. yang mulia, kau masih hidup. Ratuku, apa yang baru saja terjadi padaku? Inilah yang sebenarnya terjadi, Yang Mulia. Aku telah menyadarinya. Rencana jahat kanselir dan mantan guru nasional. Dengan skema kecil, mereka mengambil umpan. Lihatlah, Yang Mulia, apa yang mereka lakukan sekarang. Dan Zita, apa kau memberontak? Bagaimana mungkin? Jangan panik, Kanselir. Kita punya begitu banyak orang di pihak kita saat ini. Keuntungan mungkin bukan milik mereka. Benar. Dengarkan, anak buah. Tepu mereka. Kanselir, apa kau mencoba kudeta? Jangan khawatir, Yang Mulia. Selama aku di sini, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Hahaha. Wen Tin, apa kau pikir kami tidak siap untuk menghadapimu? Orang-orang ini benar-benar The gila. film was translated Meng Zitan. and narrated by M. Yang Mulia telah memperlakukanmu dengan baik. Jika kau kembali sekarang, nyawamu akan diampuni. Wentin, bukankah seharusnya kau mundur? Jika kau memilih pihak yang salah kali ini, kau akan kehilangan nyawamu sia-sia. Untukmu, itu tidak sepadan. Berpikirlah jernih. Dan menyerahlah. Serahkan Yang Mulia sekarang. Dan kami tidak hanya akan mengampuni nyawamu, tapi kami bahkan bisa mempertahankan posisimu sebagai jenderal. Pada titik ini, jangan membuat pilihan yang sia-sia. Kau. Yeda. Aku takut aku akan mati di sini. Nanti bawa Yang Mulia dan Ratu, lalu lari. Serahkan sisanya padaku. Saudara Ting, jangan terlalu pesimis. Aku masih di sini. Kau. Aku membawa Yang Mulia kembali dari kematian. Aku bisa membawa kita keluar dari sini hidup-hidup. Yeda. Di saat seperti ini, omong kosong apa yang kau bicarakan? Havar. Keluar dari sini hidup-hidup.
Kurasa, lebih baik kau duduk dan menunggu ajalmu. Aku benar-benar bisa, karena aku bisa terbang. Ayah, Tuan rumah gagal berbohong. Terbang bukanlah fungsi fisik manusia, itu bukanlah kemampuan. Yang bisa dicapai, aku tidak bisa terbang. Hahaha. Yeda, kau benar-benar membuatku tertawa. Kau hanya badut. Hari ini, kau telah berhasil menghiburku. Hahaha. Yeda. Di saat seperti ini, berhentilah bicara omong kosong. Apa yang harus kulakukan? Yang dapat tuan rumah gunakan, peristiwa dengan probabilitas sangat rendah dapat digunakan tuan rumah untuk berbohong, tetapi tidak melampaui batas fisik manusia. Probabilitas sangat rendah. Aku mengerti, ya. Aku tidak bisa terbang. Tapi aku berani bilang, jika kau berani menembakkan panah hari ini, panahmu tidak akan menyentuhku. Menggelikan kasihan. Kau bilang aku tak bisa menipuku olehmu. Baiklah, kalau begitu, kau korban pertamaku hari ini. Apa yang terjadi? Yeda ini. Aneh. Peringatan. Jan Wixing, si penjahat, telah mendeteksi keterampilan tuan rumah. Dia cenderung mempercayai kebohongan tuan rumah. Tuan rumah, harap segera sesuaikan strategi Anda. Shen Wixing ini memang terlalu pintar. Kau benar, aku Anya. Tahukah kau kenapa? Apa alasannya? Tidak peduli betapa konyolnya kata-katanya, itu selalu menjadi kenyataan pada akhirnya. Ada, bisakah kau benar-benar membawa kami keluar dari sini? Lari. Begitu dia beraksi, kita mati. Kejar mereka. Berhenti. Oh. Mundur. Semua pasukan jenderal akan datang. Yeda, kuharap mereka ada di sini. Tapi mereka di perbatasan. Ya. Bagaimana mereka bisa menunggu kita di sana? Yeda, apa yang kau katakan menjadi kenyataan lagi. Orang-orang dari perbatasan. Mereka semua ada di sini. Habis sudah. Kita tamat. Dan Zitan. Dan kau. Shen Wixing. Kalian berdua berkomplot memberontak. Kalian dihukum mati. Aku menjatuhkan hukuman mati untuk kalian berdua untuk segera dieksekusi. Tunggu. Yeda, apa kau memohon untuk mereka? Aku tidak memohon untuk mereka. Aku hanya ingin tahu keberadaan kulit kodok putih. Hahaha. Aku sudah membakar kulit kodok putih. Yeda, ayahmu ditakdirkan The film binasa. was translated Hilang. and narrated Sudah by hilang. M Media. Ayah, Kau bohong. Dari saat kalian berdua saling memandang, aku tahu sesuatu yang berharga seperti kulit kodok putih tidak akan hilang begitu saja, dan kemungkinan ada pada salah satu dari kalian. Kulit kodok putih. Ayahku bisa diselamatkan. Yeda, selamat. Akhirnya kau menemukannya. Kalian pergi, aku yang akan mengurus sisanya. Baik. Selamat, tuan rumah, berhasil menyelesaikan misi balas dendam pada 4 penjahat. Isi Hauran. Aku sangat menyesal. Yeda sudah menikahi Fen ya? Tapi aku masih membutuhkan dokter keluargamu untuk merawat orang tuaku. Tidak apa-apa. Bibi,
Paman melihatku tumbuh dewasa. Membantunya saat ia membutuhkan. Bukan masalah besar. Sayang sekali. Yuda kita melewatkan gadis sebaik itu. Bibi. Kita tak perlu membahas masa lalu. Ibu. Xiaoran. Aku menemukan kulit kodok putih. Benarkah? Ini nyata. Tahu, ayahmu sekarang bisa diselamatkan ini. Ini sungguh luar biasa. Ayah. Ayah. Ayah, bertahanlah. Hei, ayahmu bergerak, tangan ayahmu bergerak. Ayah. Ayah. Ayah, kau sudah bangun. Kau sudah lama sekali tidur. Suami. Suami, Apa yang terjadi padaku? suami. Kita hampir kehilanganmu. Untungnya, kita punya Ada dan Xiaoran. Kalau tidak, kita benar-benar akan kehilangan Imo. Suami, Ya, Ayah, kau sudah bangun. Kau sudah bangun. Di mana Xiaoran? Xiaoran. Yida. Ngapain lu di sini? Bukannya lu harusnya sama tante dan om lu nerayain reuni keluarga. Xiaoran. Terima kasih selama ini. Atas dukunganmu. Dan karena telah merawat orang tuaku, jika bukan karenamu, ayahku mungkin tak akan hidup sampai melihat hari aku menemukan kulit kodok putih. Gak ada apa-apa. Gue cuma ngelakuin apa yang gue bisa. Cuma hal kecil. Tidak, semua ini sangat berarti bagiku. Beneran bukan apa-apa. Kok mending lu pergi, rayain sama tante dan om lu. Gue pengen sendiri dulu. Xiaoran. Jangan kayak gini, dong. Lu kan udah nikah sama Fang ya? Pernikahanku dengan Fang Ya dipaksakan. Orang yang selalu kucintai sejak awal adalah kau. Ya udah, gue nggak mau jadi orang ketiga di pernikahan lu. Kalau begitu aku akan bercerai, oke? Jika kau melakukan itu, gue mesti gimana, dong? Orang ketiga perusak rumah tangga lu. Tidak setelah Fang Ya dan aku menikah, hal pertama yang dia lakukan adalah meracuni jarum akupunturku dan menjebakku karena membunuh kaisar. Apa? Intinya, dia hampir membunuhku. Pernikahanku dengannya hanya sandiwara. Aku akan menghubunginya sekarang. Aku akan bercerai. Fang Ya, kemarilah sekarang, aku ingin bercerai. Yeda, tolong aku. Banyak sekali orang yang mengepung rumah kita. Mereka bilang keluarga Feng kita membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Ya, keluargamu The Fang film was pantas translated mendapatkannya. and Rasakan narrated itu. by M Media. Xiaoran, kau dengar itu? Fang Ya telah ditangkap. Aku akan bercerai. Aku harus pergi sendiri. Tapi, Harus pergi ke tempat yang mewah sekali. Jangan khawatir. Kata ini. Dia pasti akan menandatanganinya. Bagaimana keadaan ayah Jenderal Wen? Apakah kondisinya membaik? Tuan tua itu sakit parah. Kecuali kita menggunakan seni yang hilang dari jarum emas Raja Obat. Kalau tidak ada yang bisa kita lakukan. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Tidak ada pilihan lain sama sekali. Tidak ada sama sekali. Aliran energinya terbalik. 5 organ dalamnya terbakar. Dia benar-benar di luar bantuan pengobatan. Aku kenal seseorang yang tahu jarum emas Raja Obat. Tapi, Tabib Dewa Fan, Yeda, apa yang kau lakukan di sini? aku butuh kulit kodok putih. Kudengar kau memilikinya. Bahwa kulit kodok putih. Aku sudah menghabiskannya. Aku tahu di mana kulit kodok putih berada. Tapi aku tidak bisa begitu saja memberitahumu secara gratis, kan? Katakan apa yang kau ingin aku lakukan. Kau gunakan jarum emas Raja Obat untuk menyembuhkan penyakit tuan tua ini.
Dan aku akan memberitahumu di mana kulit kodok putih berada. Kau tak bisa membohongiku. Havar, Fan Seng, tabib Dewa Jiansu yang terkenal. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Baiklah. Jadi, Dekan, apakah dia benar-benar di rumah Mas Raja Obat? Melihatnya seperti ini, sangat mudah. Bagaimana mungkin dia tahu teknik rahasia seperti itu, meskipun aku tidak mau mengakuinya? Dia memang mengetahuinya. Kita lihat saja nanti. akupunturnya sudah selesai. Biarkan dia istirahat sebentar, dan dia akan bangun. Dan untuk beberapa hari ke depan, setiap hari gunakan potongan seukuran ibu jari dari ginseng dan astragalus untuk memulihkan energinya. Dia akan segera pulih. Sulit dipercaya. Kondisi tuan The tua itu film was telah membaik translated dalam and waktu sesingkat itu. narrated by M. Media. Sekarang, bisakah kau memberitahuku di mana kulit kodok putih itu? Tentu saja. Menurut legenda, bahwa kulit kodok putih ditemukan di tanah beku, jauh di bawah tanah. Pergilah dari Terima kasih banyak. Dekan. Bagaimana kau bisa memberitahunya semudah itu bahwa kulit kodok putih ada di tanah beku? Apa kau tahu di mana tanah beku ini berada? Aku tidak tahu. Di tikungan utara perbatasan utara. Apa? Utara perbatasan utara. Lalu bagaimana mungkin dia mendapatkannya dalam 7 hari? Aku hanya perlu memberitahunya di mana kulit kodok putih berada. Mengenai apakah dia bisa mendapatkannya tepat waktu. Itu masalahnya. Payah. Apa? Perbatasan utara. Pergi dan pulang. Pasti tak bisa dilakukan dalam 7 hari. Aku telah ditipu oleh Fang Xian. Tabib Dewa Fang, bagaimana keadaan ayahku? Dengan tabib Dewa Fang di sini, Jenderal, Anda bisa tenang. Tuan tua itu sekarang aman dan sehat. Tabib Dewa Fang, aku sungguh berterima kasih. Emas murni ini ditandatangani langsung. Medali tabib dewa nomor 1 Jiangzhou adalah milikmu. Aku tak pantas menerima ini. Aku tak pantas. Kau telah menyelamatkan ayahku. Hadiah apapun pantas kau dapatkan. Fang Xian, bajingan tua kau. Kau berani menipuku. Kulit kodok putih ada di perbatasan utara. Aku tak bisa mendapatkannya dalam 7 hari. Saudara Ye, apa yang kau bicarakan? Ada apa ini? Dia menipuku dengan mengatakan bahwa selama aku menyembuhkan orang tua yang terbaring di tempat tidur ini, dia akan memberitahuku di mana kulit kodok putih itu. Omong kosong. Kau bocah. Kau tak punya sedikit pun keahlian medis. Pak Tuawan jelas disembuhkan olehku. Lebih lanjut, keberadaan kulit kodok putih sudah kukatakan padamu. Kau tidak pergi mengambilnya, dan sekarang kau menyalahkanku. Kau tahu betul ayahku hanya punya waktu 7 hari lagi, namun kau mengirimku ke perbatasan utara. Jelas-jelas kau mempermainkanku. Jangan berani. Baiklah. Saudara Ye, kau menyelamatkan ayahku. Ini ayahmu. Ya. Kemarin ayahku tiba-tiba jatuh sakit, dan itulah mengapa kami datang ke rumah sakit Fangji ini. Jenderal, aku bersumpah demi karirku. Direktur Fang menyembuhkan Pak Tuawan. Direktur Fang lah yang menyembuhkannya. Saya. Dasar bedebah munafik, Pak Tuawen. Jelas-jelas akulah yang menyembuhkannya dengan akupuntur, dengan mengorbankan kesejahteraanku sendiri. Omong kosong. Kau memanfaatkan posisimu sebagai kerabat jauh jenderal untuk mengoceh seperti itu. Dan kau bahkan menuduhku berbohong. Jenderal, orang seperti ini tak pantas jadi saudaramu. Jenderal, jangan percaya mereka. Tuan-tuan, karena kalian berdua mengaku telah menyembuhkan ayahku, apa kalian punya bukti? Aku bisa membuktikan kemampuanku. Os, lalu bagaimana kau akan membuktikannya? Dengan menyembuhkan Pak Tuawen, aku menggunakan rahasia, teknik jarum emas yang diturunkan dari Raja Obat. Aku bisa membuktikan, aku tahu teknik rahasia ini. Tabib Dewa Fang, bisakah kau? Ini, memang. Tentu saja aku bisa. Bagaimana kau ingin bersaing? Kalau begitu, mari kita gunakan tubuhnya sebagai percobaan. Kita akan melakukan akupuntur. Direktur, teknik akupunturku. Apa kau tidak mempercayainya? Baiklah, aku akan bertanding denganmu. Holmes, Jenderal ada di sini. Aku tak bisa kalah dalam taruhan ini.
Jika aku menang, posisi direktur berikutnya adalah milikmu. Mengerti? Bagus. Aku bersedia menawarkan tubuhku untuk uji akupuntur. Dengan 1 jarum ini, separuh tubuhmu akan mati rasa. Dan tak bisa bergerak. Mustahil. Aku akan bergerak sekarang dan menunjukkan padamu. Bagaimana? Tabib Dewa Fan, giliranmu. Separuh tubuhnya memang terblokir dan lumpuh total. Aku perlu melihat titik akupuntur mana yang harus ditargetkan untuk memulihkan ini. Paham? Aku bisa bergerak sekarang. Hei, lihat. Hei, Hah? Kau sebut itu sembuh? Tabib Dewa Fan, sepertinya beliau belum sepenuhnya pulih. Jika kau Film tidak was punya metode lain, translated and kau kalah dalam narrated babak by ini. Media. tidak, Jenderal. Anda tidak mengerti. Jenderal, lihat, Anda tidak mengerti. Akupuntur anak ini berbahaya. Dengan 1 jarum, dia memblokir tubuh wakil direktur. Ditusuk dengan parah. Aku akhirnya berhasil membuat wakil presiden bergerak. Tapi, untuk membuatnya sepenuhnya bergerak dan sehat, akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk pemulihan. Or, bagaimana kalau aku bisa menyembuhkannya dengan 1 jarum? Kau memoceh lagi. Penyakit mudah didapat, tapi sulit disembuhkan. Kau akan melumpuhkan wakil presiden dengan 1 jarum. Aku berani bilang, kau sama sekali tidak bisa menyembuhkannya dengan 1 jarum. Hah? Tentu saja aku bisa. Dasar bodoh. Bahkan jika kau bisa menyembuhkanku, aku tidak akan menunjukkannya. Mari kita lihat bagaimana kau menang. Wakil Presiden, bisakah kau bergerak sekarang? Aduh, aku masih tak bisa bergerak. Ini bahkan lebih buruk daripada saat Presiden Fan menusukku dengan jarum. Sepertinya babak ini dimenangkan oleh Presiden Fan. Wakil Presiden, cobalah gunakan separuh tubuhmu yang bisa kau gerakkan sebelumnya. Cobalah. Berhenti bergerak. Sepertinya, hasilnya sudah jelas sekarang. Oh tidak, aku lupa aku tak bisa menggerakkan lengan kiriku. Kau masih berani bilang, aku tidak menyembuhkan lenganmu? General, tolong izinkan aku menjelaskan. Jelaskan apa? Fang Sheng, tak hanya kemampuan medismu kurang, tapi kau berani menipuku. Kau sungguh berani. Aku telah difitnah. General, tolong selidiki. Selidiki, aku melihatnya dengan jelas. Akupunturmu lebih rendah daripada saudara Ye dan kau berani menyembunyikan kebenaran dan mengklaim jasanya. Sepertinya gelar tabib nasionalmu harus dicabut. Tidak, Jenderal. Aku telah mendedikasikan hidupku untuk mengabdi pada Jian Shou. Ini hanya kesalahan kecil. Mohon bermurah hati. Dan maafkan aku sekali ini saja. Ini bukan cuma tidak etis. Kau tahu ayahku hanya punya waktu 7 hari lagi. Namun kau mengirimku ke perbatasan utara. Kau memperlakukan nyawa manusia seperti rumput. Apakah ini perilaku seorang tabib nasional? Jenderal, aku salah. Tapi penyakit ayahnya benar-benar rumit. Tanpa kulit kodok putih, aku juga tak berdaya. Bagaimanapun, penipuanmu adalah fakta. Sebagai tabib nasional, kau tidak punya integritas, mengklaim jasa dengan arogan. Dengan ini, kukbut gelarmu sebagai tabib nasional. Apa? Tabib Dewa Fan, kau bukan lagi tabib nasional. Dan rumah sakit Fangji ini, sebelumnya milik tabib nasional, sekarang akan dikelola oleh saudara Ye. Saudara Ye, tantang penyakit ayahku. Tolong berikan yang terbaik. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Rumah sakit yang susah payah aku bangun selama bertahun-tahun, sekarang diserahkan. Cukup. Kau sekarang tidak punya hak untuk tetap di sini. Jenderal, saya... Tetua Fan, silakan pergi. Saudara Ye, aku akan memberitahu penguasa negeri untuk menganugerahkan segel tabib nasional kepadamu. Baiklah, Kak Ting. Lagi pula kita saudara. Hai Direktur Ye. Sungguh fantastis bahwa Anda dapat mengambil alih rumah sakit ini. Padahal, aku terpaksa melakukan semua yang kulakukan tadi. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, hubungi saja. Aku tak lupa bagaimana kau mempermainkanku tadi.
Aku dipaksa oleh kakek tua ini untuk melakukan semuanya. Kakek tua ini biasanya sok berkuasa atas semua orang di rumah sakit ini. Aku benar-benar tak bisa melawan. Apa sebenarnya yang dilakukan Fang Xian? Bajingan tua ini menjilat mereka yang berkuasa. Pasien biasa yang masuk rumah sakit ini diperas habis-habis agen, lalu dibiarkan tanpa perawatan. Dia bahkan akan mengklaim pasien itu sendiri kehabisan uang. Jadi, situasi keuangan rumah sakit ini terus menurun. Semakin memburuk. Pada kenyataannya rumah sakit ini sekarang hanyalah cangkang kosong. Pantas saja keluarga Fang sudah jatuh begitu rendah, sampai mereka butuh aku meminjamkan uang untuk melewati kesulitan mereka. Ternyata hati nurani mereka sudah busuk. Direktur Ye, aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan di masa lalu. Aku harap Anda bisa memberiku kesempatan untuk praktik kedokteran dengan benar di masa mendatang untuk menebus kesalahan yang The telah film kubuat. was translated Melihat sikapmu and begitu tulus, narrated by aku takkan M mengganggu Media. posisimu sebagai wakil direktur untuk saat ini. Tapi kau harus memberitahuku. Ada kulit kodok putih di sini? Aku dengar bahwa kakek tua ini mengumpulkan kulit kodok putih. Seharusnya ada di brankas pribadinya. Tapi orang biasa tidak bisa masuk. Kuncinya ada di tangannya. Oh, tidak. Di mana Fang Xian sekarang? Dia seharusnya ada di kantor direktur, mengemasi barang-barangnya. Tabit Nasional. Jenderal Wen. Yeda. Tabit Nasional. Kau. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua karenamu. Aku dipecat. Ini karena kau sendiri. Saat di posisi tinggi, tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar. Kau bahkan tak paham prinsip yang bocah kecil pun tahu. Apa kau tak punya kesadaran? Paul, jika kau tidak bertindak begitu keterlaluan hari itu, Jenderal Wen tidak akan datang ke keluarga Fangku. Dan aku tidak akan dipecat. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu sendiri. Tapi kalau kau memberiku kulit kodok putih, mungkin aku bisa pertimbangkan untuk mempertahankan posisimu di rumah sakit ini. Apa kau ingin tahu di mana kulit kodok putih? Baiklah. Mari kita bicara hari ini. Di mana kulit kodok putih itu? Tanyakan pada Raja Neraka. Apa yang kau lakukan? Apa? Tidak bisakah kau tahu? Aku akan membunuhmu. Gila kau. Apa kau tak tahu kalau membunuh itu melanggar hukum? Melawan hukum. Selama aku melakukannya diam-diam. Membunuhmu. Lalu membuang mayatmu agar dibedah mahasiswa. Siapa yang tahu bagaimana kau mati? Surat kematianmu akan kutulis sendiri. Jangan gegabah. Kalau kau bunuh aku, apa untungnya bagimu? Dengan membunuhmu, aku tetap menjadi tabib terbaik Jianzhou. Sempurna, ayahmu yang sekarang akan ditemani dalam perjalanan ke mata air kuning. Hai, aku sangat baik padamu. Sinting ya? Ya, aku memang. Menyembuhkan orang sakit itu tidak memuaskan seperti menjadi kaya. Kau menghalangi jalanku menuju kekayaan, kematianmu tidaklah berarti. Siapa sangka? Tabib Dewa Jiangsu yang terhormat. Ternyata bajingan serakah. Simpan kata-kata itu untuk Raja Neraka di dunia bawah. Kenapa pintunya dikunci? Tidak ada gunanya. Aku sudah mengunci pintunya. Bajingan, aku tak percaya. Aku akan mati di sini hari ini. Hai. Kakek tua bangka. Apa kau tahu pepatah bijak? Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Oh. Rasakan ini. Dengan jarum aku punturmu. Aku sudah menyegel titik Baihuimu, titik Kiai dan Fang Qinmu dengan jarum jatuh. Oh, masih berdiri. Baiklah. Rasakan ini. Titik Yamanmu kini tersegel. Titik Kiihaimu juga tersegel. Jatuh. Al.
Hampir saja. Selamat, tuan rumah. Anda telah mengalahkan penjahat pertama Anda. Hadiah, 1 kebohongan tambahan. Artinya, aku sekarang punya 2 kesempatan untuk membuat kebohongan jadi kenyataan. Selamat, tuan rumah. Katakan, di mana kulit kodok putih? Katakan dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kau akan lumpuh seumur hidup. Bahkan jika aku beritahu di mana kulit kodok putih itu, kau tidak akan mendapatkannya. Jangan mengulur waktu, katakan. Itu ada pada pemimpin geng Hu yang ganas. Ben Ho. The film Tunggu. was translated Kau belum and membuka. narrated by M Media. Segel jarum emas. Apa kau tidak ingin tahu mengapa ayahmu diracuni begitu parah? Katakan padaku, apa yang terjadi? Buka segelnya. Dan aku akan memberitahumu. Al-Aida. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Masalah ini harus dimulai dari 3 bulan yang lalu. Tabib Fang, aku mendapatkan harta karun. Dan aku ingin kau menilainya untukku. Kulit kodok putih ini, menurut legenda, hanya ada di tanah terdingin. Bahan obat paling berharga di dunia. Hahaha. Tabib Val, mata jelimu mengesankan. Benar-benar sesuai reputasimu. Aku ingin tahu mengapa pemimpin Jin menunjukkan ini padaku. Apa maksudmu? Baiklah. Langsung saja. Tabib Fang. Aku butuh racun. Yang bisa membunuh seseorang dalam 2 minggu. Racun mematikan. Bahwa aku telah menghabiskan hidupku untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Bagaimana mungkin aku menggunakan keahlian medis seumur hidupku untuk menciptakan racun mematikan? Tabib Fang, jangan cepat menolak. Tentu saja aku tidak akan memintamu membuat racun ini dengan cuma-cuma. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan cuma-cuma. Setelah selesai, aku akan memberimu segini. Paha. Bagaimana mungkin aku merendahkan diri hanya untuk 5 juta? Tabib Fang, sepertinya kau meremehkan geng macan ganas kami. Kau terlalu meremehkan kami. Jumlah kecil seperti 5 juta adalah sesuatu yang bahkan tak bisa kuhasilkan sendiri. 50 juta maksudmu, Bang Jago? Haha. Aku akan memberimu 500 juta. Lalu bagaimana ayahku bisa keracunan? Setelah racunnya jadi, tentu saja kita perlu mencobanya pada seseorang. Usia ayahmu kebetulan mirip dengan target. Jadi kian kami menggunakan ayahmu sebagai kelinci percobaan. Kau tabib terkenal. Kenapa kau setuju membuat racun sejahat itu untuknya? Jika aku tidak setuju, mungkin aku takkan hidup sampai hari ini. Aku menyelamatkan hidupku dan mendapatkan 500 juta. Kenapa aku harus menolak? Itu bukan alasan bagimu untuk meninggalkan moralmu. Urusanku, bukan urusanmu. Jika kau ingin kulit kodok putih untuk menyembuhkan racun ayahmu, kau harus pergi ke Gen Hu ganas. Soal bisa kau dapatkan atau tidak, Pulse, itu tergantung kemampuanmu. Di mana geng Hu ganas? Kian Keming adalah pemimpin di Gen Hu ganas. Kau bisa bertanya padanya. Kian Keming. Fang Ya. Fang Ya. Apa kau tahu di mana geng Hu ganas berada? Tepi danau? Tempatmu dulu memandikan orang. Sebenarnya di Lakeset. Bos Hu. Apakah ini cukup? Tidak. Kau baru melakukan hal kecil ini. Dan kau sudah mengklaimnya. Bos Hu terlalu baik padamu. Maafkan aku. Bos Hu, aku salah. Baiklah. Aku akan mengabaikan pelanggaran keluargamu untuk saat ini. Aku akan sementara mengabaikan kesalahan keluargamu.
setelah kita berurusan dengan masalah Yeda ini. Lakeside Clubhouse. Tempat yang butuh kartu kunci untuk masuk dan keluar. Bagaimana aku bisa masuk? Ya deh, kau kemana saja Sim? Datang kerja jam segini. Apa kau mandi sambil menyelam? Aku berhenti. Aku cabut. Dasar payah. Kau tenggelam dalam utang di luar sana. Apa kau pikir The kau film bisa was berhenti? translated Utangku lunas and semua. narrated by M Aku bukan Media. bawahanmu lagi. Baiklah, kalau begitu. Gaji bulan lalu dan bulan ini tidak akan kubayar. Terserah, aku tak peduli. Sepertinya kau sudah tumbuh sayap sekarang karena kau menghasilkan uang. Bahkan pekerjaan di klub tepi danau. Kau anggap remeh sekarang. Aku ada urusan mendesak. Bisakah aku pinjam kartu kuncimu? Os? Begitu caramu meminta bantuan? Bukankah kau tadi sak berhenti? Dan sekarang kau mengemis kartu kunci? Kau mempermainkanku? Aku sungguh ada urusan mendesak. Tolong, manajer Zhang, bolehkah aku pinjam kartu kuncimu sebentar saja? Berkacalah dulu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa bernegosiasi denganku? Beraninya kau mencoba mengambil milikku. Ayolah, manajer Zhang. Aku cuma butuh kartu kunci. Aku akan penuhi syarat apapun darimu. Baiklah. Transfer 10.000 yuan sekarang juga. Transfer dan kartunya milikmu. Kalau tidak bisa, pergi sana. 10.000 tak usah disebut. Aku punya 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Aku punya semuanya. Hahaha. Gila kau. Tuan rumah berhasil berbohong, memperoleh aset 10 miliar, resmi ditransfer ke kartu bank Anda. Lihat. Ini saldoku. Mana kau dapat uang sebanyak itu? Cepat, transfer ke kartuku. Tapi, kenapa aku harus memberimu uangku? Transfer ke kau. Ya, kita di klub Lakeside menandatangani kontrak kerja yang ketat. Kau bolos dan berhenti. Aku bisa menuntutmu sebesar 10 juta. Or, aku menandatangani kontrak kerja. Ada jebakan seperti itu. Tentu saja. Namun, transfer saja 1 juta yuan kepadaku. Dan aku tak hanya akan memberimu kartu itu, tapi juga akan membereskan masalahmu ini. Jadi, Kurasa. Tidak juga. Yeda, apa yang kau lakukan? Aku tak akan membayar kontrakmu yang merugikan atau kartu ini. Bocah tengik. Penjaga. Ambil kartu itu darinya. Hari ini, siapapun yang menghalangiku mati. Dia dulu cuma tukang mandi. Takut apa kalian? Tangkap dia. Ahai. Berani kau memukulku? Basmu tak akan membiarkanmu lolos. Ahai. Tukang mandi rendahan berani-beraninya ke sini. Dia menghajar semua orang di lantai 1. Naik ke atas dan beri dia pelajaran. Bos Hu bilang, biarkan dia masuk. Lewat sini. Peringatan, sistem mendeteksi penjahat kurang dari 50 meter dari tuan rumah. Kurang dari 50 meter. Tingkat bahaya, tinggi. Pasti dia. Kau Menghu. Apa
Apa kulit kodok putih ada padamu? Tidak. Kau berani menyebut nama bosku senaknya. Ya. Tahu dirilah. Fanya, aku menyelamatkanmu terakhir kali karena kebaikan. Tak kusangka kau masih begitu tertipu. Bergaul dengan orang-orang ini. Apa aku minta kau untuk menyelamatkanku? Kaya raya. Sok banget. Kau mengganggu aku dan Tuan Chen. Cukup. The film was Kau ya dah? translated and narrated by M Media. Apa hakmu? Menuntut kulit katak putih dariku? Apa maumu? Aku bisa memberimu apa saja. Tidak, bocah kurang ajar. Sok jagoan lagi. Mengatakan bosku bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bahwa kau bisa memberinya apapun. Dasar sampah menyedihkan. Barang-barang yang bosku inginkan. Apa kau mampu membelinya? Ya. Tahu dirilah. Cuma tukang pemandian. Kau bahkan tak pantas menyemir sepatu bosku. Bosku, kalau kau memanggilku ke sini, pasti ada alasannya. Terus terang saja. Kau tidak bodoh. Meskipun kau sudah membayar utangmu. Tapi, soal kau memukul saudara-saudaraku, aku ingin sekali menyelesaikannya denganmu. Selama bosku memberiku kulit kodok putih, aku akan menerima hukuman apapun. Hahaha. Kalau aku hanya ingin menghajarmu, aku takkan memanggilmu ke sini. Kau mau kulit katak putih? Baiklah. Akan kuberikan padamu. Tidak semudah itu, Bos Yu. Harta berharga seperti kulit katak putih. Bagaimana kita bisa memberikannya begitu saja? Ahai. Siapa kau berani menyela aku? Saya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin seseorang mati. Selama kau membantuku mengurusnya. Kulit katak putih bisa kau ambil. Mustahil. Aku tidak akan membunuh untukmu. Kau boleh menolakku. Tapi soal racun ayahmu. Hahaha. Jika kau tidak menyetujui persyaratan bosku, kau bisa menunggu untuk mengambil mayat ayahmu. Hahaha. Yeda. Kusarankan kau bekerja sama. Kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan ayahmu? Karena kau tak mau menyetujui syaratku, kau boleh pergi. Usir dia. Apalagi yang bisa kulakukan untuk mendapatkan kulit kodok putih? Yeda, beginikah caramu meminta bantuan? Berlutut dan bicaralah. Memangnya Hu siapa? Hingga dia bisa berbicara sopan padamu di sini adalah berkah dari leluhurmu. Benar. Bahkan mengemis pun butuh sikap yang benar. Baiklah. Aku akan berlutut. Oh Yeda. Aku tahu kau punya tubuh tanpa tulang punggung. Hu hanya butuh beberapa kata untuk membuatmu berlutut. Kau benar-benar tidak berharga. Hahaha. Anak yang berbakti. Sayang sekali. Kau hanya bisa melihat ayahmu mati. Hu, kau orang yang lugas. Beri aku jawaban yang terus terang. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kulit kodok putih? Hahau. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin nyawa Wentin. Apa? Ku dengar kau dan Jenderal Wen adalah sepupu jauh. Dan dia pergi ke keluarga Fan untuk membantumu. Lalu kau menyelamatkan Wensu. Hubungan kalian cukup baik. Jadi, bukankah mudah bagimu untuk menyerang? Kenapa kau menginginkan nyawa jenderal? Kenapa lagi? Jenderal hebat di mata orang lain. Menjadi batu sandungan bagi geng macan ganas kita? Yeda, beranikah kau membunuhnya? Mustahil. Baiklah. Karena kau tak mau menyetujui syaratku, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Usir dia. Usir dia. Hei, macan. Apa tidak ada cara lain bagiku untuk mendapatkan kulit kodok putih? Tidak, aku harus mendapatkan kulit kodok putih hari ini. Kalau tidak, ayahku akan mati. Aku hanya memintamu untuk membunuh seseorang. Dasar sampah yang ragu-ragu. Benar. Kau bahkan berani melanggar perintahku? Tunggu saja pulang dan siapkan pemakaman. Beri aku syarat lain. Sekalipun harus melewati neraka atau badai, aku bersedia mencobanya. Jika kau menginginkan kulit katak putih, kau hanya bisa menukarnya dengan kepala Wentin. Ulang dan pikirkanlah. Oh, bukankah kau masih punya 6 hari? Tuan Hu,
Tidak, Tuan Hu. Apa kau yakin? Dia benar-benar akan membunuh Wen Tin. Ya, Tuan Hu. Itu kan Jenderal Wen. Permainan The ini, film was translated Mau tak and mau harus narrated dimainkannya. by M Media. hahaha. Yang mulia, ini adalah tabib sakti Yeda yang kusebutkan sebelumnya. Ayahku disembuhkan oleh akupunturnya. Dan bajingan Fang Xiang itu, dialah yang membongkarnya. Yang mulia, mohon berikan segel tabib kerajaan kepada Yeda. Bangun. Ya, Aku sudah sedikit mendengar tentang masalah ini. Aku tak menyangka bahwa seseorang bisa melampaui Feng Shen dalam seni akupuntur. Dia masih sangat muda. Sungguh berbakat di usia semuda ini. Yang The mulia film terlalu was baik. translated Aku hanya and beruntung. narrated by M Media. Tak perlu merendah. Aku juga agak tahu tentang kondisi Paman Wen. Aku juga lumayan paham dengan itu. Saat itu, dia diambang kematian. Dan sekarang dia bisa berjalan-jalan. Ini menunjukkan keahlian medis yang luar biasa darimu. Seseorang, bawakan stembro tabib kerajaan. Yeda, keahlian medismu tak hanya luar biasa, tapi kau juga rendah hati dan bijaksana. Dengan ini aku menganugerahkan kepadamu stempel tabib kerajaan dan mengangkatmu ke posisi tabib kerajaan. Kuharap kau akan mempraktikkan ilmu medis dan memberi manfaat bagi dunia, menyelamatkan rakyat dari penderitaan dan penyakit. Terima kasih, Yang Mulia. Bangun. Yeda, mulai hari ini dan seterusnya, kau resmi menjadi tabib kerajaan. Yeda, ngapain kau di sini? Aku datang untuk mencarimu. Untuk apa? Aku telah dianugerahi segel tabib kerajaan. Setelah Wen Ting pulih, dia akan mengadakan pesta perayaan untukku. Jadi, Aku berencana meracuni Wen Ting di pesta itu. Aku akan menggunakan racun yang sama seperti yang digunakan pada ayahmu. Racun yang sama yang mereka gunakan pada ayahku. Dosis 3 kali lipat, langsung fatal. Bagaimana menurutmu? hahau. Terima kasih semuanya telah datang ke perayaan saudara laki-lakiku. Yeda, ayo. Mari kita bersulang untuk tabib kerajaan Ye yang baru. Yeda. Selamat. Xiaoran, terima kasih. Ayo Yeda, satu gelas lagi. Kakak. Kakak, ada apa? Biarkan aku memeriksa nadinya. Ini buruk. Saudara Ting telah diracuni. Bagaimana dia bisa keracunan? Bagaimana kita menyembuhkannya? Racunnya terlalu kuat. Jika kita tidak segera mendapatkan penawarnya, aku khawatir saudara Ting tidak akan selamat. Bagaimana bisa? Yeda, bukankah kau ahli akupuntur? Kenapa tidak berhasil? Aku akan coba. Kakak. Kakakku tidak bernapas. Yeda, Yeda, tolong selamatkan dia. Maafkan aku. Racunnya terlalu kuat. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Yeda, aku memintamu untuk menyelamatkan kakakku. Bawa dia kembali. Xiaoran. Aku benar-benar minta maaf. Aku tak berdaya. Apa? Jenderal mati? Begitu saja? Apa yang akan terjadi pada Jiangshu sekarang? Kakak, kakak, jangan tinggalkan aku, kakak. Kakak, Hahaha. Fang ya, kasih Tuan Hu sesuatu yang seru. Kesini. Hahaha. Tuan Hu, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Aku melakukannya. Aku telah membunuh Wen Ting. Aku membunuhnya. Apa? Kau benar-benar membunuh Wen Tin? Jenderal Wen, kau sungguh berani. Bang Hao, apa yang kau bicarakan? Kau yang menyuruhku membunuh Wen Ting. Aku ingin kulit kodok putih. Berikan padaku sekarang. Hei, kapan Tuan Hu pernah bilang begitu? Fang ya, pernah dengar ini? tidak, aku belum. Tidak ada. Kulit katak putih adalah harta yang sangat berharga. Bahkan Tuan Hu belum mendapatkannya.
Bagaimana mungkin dia memberimu janji aneh seperti itu? Kau membohongiku. Apa maksudmu berbohong? Kapan kami pernah berbohong padamu? Yeda, berbicara dan bertindak membutuhkan bukti. Apa kau punya bukti? Hahau, itu Yeda. Kau tak punya bukti. Jangan fitnah orang tanpa bukti. Itu dosa. Benar. Aku ingin mengingatkanmu tentang sesuatu. Membunuh Jenderal Wen adalah kejahatan yang hukumannya adalah pemusnahan 9 generasi. Bajingan pengkhianat. The film was translated and Seharusnya aku tidak narrated by mempercayaimu M sejak Media. awal. Os? Benar, saudara-saudaraku. Baru saja mendengar semuanya. Kau meracuni Jenderal Wen. Mereka seharusnya sudah melaporkannya ke 6 gerbang sekarang. Sebentar lagi, seseorang akan datang untuk menangkapmu. Jika aku jadi kau, aku sudah kabur. Hahau. Meng Hao, Qian Keming, Fang Ya, kalian sudah keterlaluan. Hei, Yeda, jangan lupa, ibumu masih hidup. Yeda, kau sungguh berani mencoba melawan Tuan Hu. Pikirkanlah, berapa banyak nyawa yang harus ibumu korbankan? Ya, mending kau menyerah. Kalau tidak, tak satu pun anggota keluargamu yang akan selamat. Hahau. Kenapa? Kenapa? Saat kau mulai menentang Tuan Hu, kau telah menentukan nasibmu sendiri. Bagaimana dengan nasibmu? Akan kukatakan sekarang juga, kalian tidak akan berakhir baik. Saat kau mati, lihatlah kami baik-baik, hidup dalam kekayaan, dan menikmati umur panjang. Kami menerima petunjuk bahwa orang yang membunuh jenderal ada di sini. Siapa? Oh, itu dia. Kalian akan menerima pembalasan. Yeda, apa kau benar-benar meracuni kakakku? Jawab aku. Ngomong dong. Kau yang bunuh kakakku atau bukan? Jelaskan. Xiaoran, maafkan aku. Aku tak mau dengar kau minta maaf. Katakan. Katakan kalau kau bukan pembunuh kakakku. Katakan kalau kau difitnah. Ayo katakan. Tidak. Jenderal, aku membunuhnya. Apa salah keluargaku padamu? Tega sekali kau membunuhnya? Binatang tak berperasaan. Ini semua salahku. Itu untuk menyelamatkan ayahku. Aku ditipu oleh Meng Hu itu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi sapi atau kudamu untuk membayarmu. Aku tak butuh balasan darimu. Aku mau kau kembalikan kakakku. Maafkan aku. Selain minta maaf, apalagi yang bisa kau katakan? Aku sungguh menyesal bahwa aku pernah mencintai orang sepertimu. Di kehidupan selanjutnya, aku tak ingin bertemu denganmu lagi. Peringatan, deteksi sistem, jarak orang jahat dari tuan rumah, 99 meter tersisa. Siapa itu? Tapi itu semua tidak penting lagi. Peringatan, sistem mendeteksi orang jahat, jarak dari tuan rumah tersisa, 50 meter, 20 meter, 1 meter. Siapa kau? Namaku Shen Weixin. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Apa enaknya bertemu denganku? Yeda, kau sebaiknya tunjukkan rasa hormat saat bicara dengan guru nasional. Lebih baik kau tunjukkan rasa hormat padaku. Oh. Jadi kau Shen Weixing, guru nasional Jiangshao. Sang bijak yang legendaris dan tak terduga. Yeda, aku sangat berterima kasih padamu karena telah membantuku menyingkirkan duri dalam dagingku, Wenting. Bahkan dengan taruhan nyawamu sendiri.
Jadi kaulah yang selama ini merencanakan melawan aku. Kali ini, aku tidak bisa mengeluh atas kekalahanku. Itu adalah, kalau bukan, karena instruksi guru nasional. Aku sudah The menembakmu film was sejak lama. translated and Tapi aku tak narrated menduga. by M Media. Kalau kau akan sangat berguna dalam membunuh Wentin. Hahaha. Yeda, aku sangat puas denganmu. Sebelum eksekusimu, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Sejelas kristal. Mengetahui persis bagaimana kau mati. Apa? Kau berharap aku berterima kasih? Guru nasional sungguh bermurah hati. Shen Weixing, karena kau ingin aku mati setelah tahu yang sebenarnya, maka jelaskanlah, kenapa kau ingin aku membunuh Wenting? Apa dendammu padanya? Hahaha. Kalau begitu akan kukatakan yang sebenarnya. Kami tidak punya dendam terhadap Jenderang. Kami tidak punya kebencian apapun terhadap Jenderang. Hanya saja Jenderang menghalangi jalan kami. Dengan cara apa? Yeda, apa hakmu untuk menanyakan rahasia ini? Kau tahu betul bahwa dalam 2 jam, aku akan mati. Orang mati paling pandai menyimpan rahasia, bukan? Maman, tidak masalah jika aku memberitahumu. Menghu, kau beritahu dia. Kalau begitu, dengarkan. Kanselir, kau sudah mengelola Jiangshou selama bertahun-tahun. Dan Raja, hanyalah boneka tak berguna yang menandatangani dokumen. Apa haknya? Kau ingin memberontak? Hahaha. Betul sekali. Tapi, kau harusnya bersyukur atas kontribusi yang kau berikan untuk negara baru ini. Ini adalah kehormatanmu. Lalu, apa hubungannya dengan Wentin? Yang mulia, dia mengandalkan fakta bahwa dia membesarkan keluarga Wen. Itulah sebabnya dia bisa duduk di posisi ini selama bertahun-tahun. Kukatakan padamu, Wenting harus mati. Kau paham? Aku mengerti. Aku juga paham. Wentin. Aku bingung sekali. Apa salahku? Sampai aku pantas mati. Jadi ternyata ada seseorang yang punya ambisi berbahaya dan ingin merebut tahta. Seseorang. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Yeda, Kali ini, aku bisa menangkap 2 penjahat sekaligus. Saudara Ye, maaf kau harus mengalami ini. Yeda, kau baik-baik saja. Kakakku sudah memberitahuku. Aku telah salah menuduhmu. Aku baik-baik saja, Xiaoran. Kau memukulku, tapi tak sakit sama sekali. Senang kau baik-baik saja. Tapi beberapa orang akan mendapat masalah. Tunggu. Kau tak bisa menyentuhku. Shen Weixing. Aku dengar apa yang kau katakan barusan. Dengan jelas. Ya. Aku memang mengatakan beberapa hal. Tapi sebagai penasihat negara. Hanya Menteri Utama dan Yang Mulia yang bisa menyelidiki aku. Jenderal. Kurasa kau tak punya wewenang itu. Benar. Aku tidak punya wewenang itu. Tapi bukan berarti kau tak bersalah. Prajurit. Kunci mereka. Lepaskan aku. Guru Nasional, apa yang akan kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Menteri Utama pasti akan datang untuk kita. Betul. Pamanku pasti akan datang dan menyelamatkan kami. Dia akan datang. Dia pasti akan datang. Paman, kau akhirnya datang. Keluarkan aku dari sini, Paman. Aho. Weixing, kalian berdua telah sangat mengecewakanku. Tapi Paman, kami dijebak oleh Yeda. Bajingan itu. Paman, tolong keluarkan aku dari sini. Menteri Utama. Kali ini aku yang salah. Dan Tuan Hun, dia membocorkan beberapa rencana kita kepada Wenting. Saya. Ya sudahlah. Lupakan saja. Besok aku akan pergi ke Yang Mulia. Dan memohon keringanan hukuman untuk kalian berdua. Terima kasih, Paman. Aho. Bidimu. Membuatkan kue-kue ini khusus untukmu.
Cobalah. Baik. Terima The kasih, film was Paman. translated and narrated by M Media. Paman. Boa. Inilah yang terjadi pada orang bodoh. Meskipun dia keponakanku, aku takkan menunjukkan belas kasihan. Weixing, kau orang pintar. Kuharap kau takkan mengecewakanku. Kau mengerti? Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Yuda. Katanya kau membunuh jenderal. Benarkah? Ibu, jangan dengarkan rumor di luar. Itu semua berita bohong. Kita semua baik-baik saja. Aku senang kau baik-baik saja. Lalu, bagaimana kau bisa terluka seperti ini? Bibi. Cuma kecelakaan kecil, kok. Bibi obati lukamu, ya dah. Baiklah. 3 bulan kemudian, Xiaoran. Maukah kau menikah denganku? Gue ngelakuinnya.